Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Robani. Saya merupakan mahasiswa dari STT Terpadu Nurul Fikri. Dan saat ini saya sedang mengikuti program Kampus Merdeka, MBKM Magang Mandiri. Saya menjalani magang di PT Sederu Karya Selaras. Dan saat ini saya telah menyelesaikan program magang saya, yang mana saya menjalani magang mulai dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Selama magang, saya didampingi oleh Bapak Zamzam Rosidi selaku komisaris dari PT Seduru Karya Selaras dan juga dosen pembimbing saya dari STT Terpadu Nurul Fikri yaitu Bapak Hendri Sabto SI MKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek magang saya yang berjudul Pengembangan aplikasi sistem gudang berbasis web menggunakan framework Laravel dengan Agile Development studi kasus pada PT Sederu Karya Selaras. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait 4 hal. Yang pertama adalah latar belakang proyek saya, kemudian tujuan dari proyek, kemudian pembahasan yang mana nantinya saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, kemudian yang terakhir nanti akan ada dokumentasi foto-foto selama saya magang di PT Sederu Karya Selaras seperti itu. Langsung saja. Baik, latar belakang ya. Jadi PT Karya Sederu Selaras ini merupakan pengembang perangkat lunak khususnya di bidang logistik yang saat ini menghadapi tantangan pengelolaan gudang akibat sistem desktop yang tidak fleksibel dan sulit diakses secara real time. Jadi sistemnya itu di gudang memang masih berbasis desktop gitu ya. Memiliki masalah utama seperti ketidakakuratan stok, kesalahan pemrosesan, dan kurangnya integrasi sistem, yang mana hal ini menyebabkan menurunnya efisiensi dan meningkatnya biaya lembur, dan terganggunya pengalaman pelanggan. Seperti itu, latar belakangnya kira-kira ya. Kemudian dari latar belakang tadi, saya mengambil tujuan proyek yaitu mengembangkan aplikasi sistem manajemen gudang berbasis web ya. Kalau tadi desktop, saya akan membuat berbasis web menggunakan framework Laravel dengan metodologi Agile Development seperti itu. Ya, jadi berikut adalah rancangan project ya yang telah saya implementasikan tentunya. Yang pertama ada fase inisiasi di mana fase inisiasi ini saya melakukan breakdown ya. Jadi apa saja sih masalah yang ada di PT Seduru Karya Selaras khususnya di sistem desktopnya gitu ya. Kemudian saya juga akhirnya dari hal tersebut saya uh, membuat 3 poin kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama itu monitoring stok barang, kemudian ada fitur get in dan get out gitu ya, kemudian yang ketiga itu terkait sistem inventory seperti itu. Kemudian juga setelah melakukan fase inisiasi, saya juga melakukan fase perencanaan, di mana pada fase perencanaan ini saya membuat sebuah use case diagram gitu ya, di mana nantinya dalam aplikasi yang akan saya buat akan ada rules ya atau user-user tertentu ya di mana user-user ini akan melakukan hal apa gitu ya. Jadi siapa berbuat apa dalam dalam fase perencanaan ini saya melakukan hal tersebut gitu. Kemudian eh, juga dalam fase perencanaan ini saya mengatur seperti apa sih apa namanya data-datanya gitu ya, melakukan breakdown data gitu ya. Kemudian setelah melakukan perencanaan saya melakukan fase desain. Di mana dalam fase desain ini saya melakukan breakdown mulai dari membuat mockup gitu ya, mockup aplikasinya seperti apa, kemudian juga arsitektur daripada aplikasi yang akan saya buat itu seperti apa ya. Saya membuat arsitektur yaitu MVC atau Model View Controller yang telah saya terapkan atau saya implementasikan nantinya gitu ya. Kemudian selesai desain itu semua saya masuk ke fase implementasi, di mana pada tahap implementasi ini saya kembali melakukan
breakdown data yang telah saya lakukan di fase perencanaan, kemudian saya realisasikan. Pertama, saya melakukan uh, pembuatan tabel-tabel di database dan membuat relasinya gitu ya. Jadi saya membuat relasi tabel di database. Setelah membuat relasinya dan tadi saya juga sudah bikin mockupnya di fase design, saya juga mengimplementasikan mockup tersebut menjadi UI yang benar-benar nampak gitu ya asli. Nanti bisa dilihat sendiri di demo aplikasi yang nanti akan saya tunjukkan gitu ya, di mana ada 5 fitur utama gitu ya. Yang pertama monitoring, kemudian ada fitur get in, kemudian ada fitur get out juga, inventory, kemudian juga ada fitur yang terakhir ada invoice atau sewa gudang gitu seperti itu. Setelah melakukan fase implementasi, saya juga melakukan fase pengujian, di mana pada fase pengujian ini saya menggunakan dua metode, yaitu metode black box testing dan juga metode UIT. Pada tahap metode black box testing, di mana mendapatkan hasil 100% valid, artinya semua fitur atau fungsi pada web yang saya buat itu berjalan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Uh, Kemudian pada UIT saya melakukan wawancara kepada user gitu ya, kepada SVP, kepada staf gudang dan kepada user-user lainnya, di mana hasil UIT ini bernilai sekitar 3,93 dari 5. Artinya sekitar 60%. Hal ini berarti perlu ada perbaikan, mungkin penambahan fitur atau lain sebagainya seperti itu. Ya, itu rancangan proyek saya telah saya jelaskan tadi. Lanjut saja. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai aplikasi yang saya buat. Ya, ini adalah tampilan login gitu ya. Untuk lebih cepat saya akan menggunakan akun admin. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan awal ya. Pada tampilan awal terdapat menu dashboard monitoring gitu ya. Di mana semua user dapat membuka menu dashboard ini gitu ya. Kemudian juga ada menu user, di mana menu user ini hanya bisa dibuka oleh admin nantinya ya. Di mana di sini bisa membuat user baru gitu ya. Di mana ada 6 user, admin, user get in, user get out, user SO atau apa namanya stock of name gitu ya, user billing, kemudian juga SVP gitu ya. Di mana di sini admin bisa melakukan update atau delete gitu ya terhadap user-user ini gitu ya. Kemudian juga bisa menambah admin seperti itu. Kemudian masuk ke master kategori, di mana di dalam tabel ini berisi tentang kategori-kategori barang gitu ya. Sama seperti tadi, di mana hanya admin yang bisa melakukan update dan uh, menghapus gitu ya pada apa namanya, pada menu master kategori. Kemudian juga ada menu rak, di mana di sini ada detail untuk setiap rak yang ada di gudang gitu ya. Sama seperti tadi, di mana admin bisa menambahkan raknya, kemudian juga melakukan aksi yaitu melakukan update terhadap rak ataupun menghapus raknya gitu ya apabila raknya tidak digunakan lagi seperti itu. Kemudian kita masuk ke fitur utama, di mana menunya itu berupa barang masuk, di mana di sini itu yang bisa melakukan itu adalah user get in. Jadi user get in itu bisa mengelola barang masuk, daftar barang masuk dan barang masuk gitu ya. Jadi di sini ada beberapa fitur ya. Pertama, tambah. Tambah ini artinya kita melakukan penambahan secara manual. Seperti itu, penambahan secara manual. Kemudian juga ada fitur import gitu ya, di mana kita mengimport Excel data-data barang yang akan masuk gitu ya. Nanti akan saya peragakan. Kemudian juga ada ekspor, di mana ekspor itu kita mendownload tabel yang ada di menu daftar barang masuk seperti itu. Oke, langsung saja saya akan mencoba untuk mengimpor ya. Kita cari di mana filenya.
Pastikan filenya betul ya, karena formatnya itu harus benar. Apabila tidak benar, maka nanti akan muncul error seperti itu. Oke, baik. Ini sudah masuk. Ada 4 barang ya. Kalau kita lihat ini ada statusnya daftar barang masuk itu adalah daftar yang barusan kita upload gitu ya. Kemudian juga ada daftar di mana apa namanya barang tersebut masih proses dalam keluar tapi belum keluar. Kemudian juga ada barang masuk, barangnya sudah masuk gitu ya, namun belum masuk ke dalam list barang keluar. Ada juga barang keluar, artinya barang ini sudah keluar daripada gudang gitu seperti itu. Kemudian masuk ke fitur ke menu yang berikutnya yaitu barang masuk, di mana pada menu ini eh, nantinya user get in akan melakukan scan barcode gitu ya, scan barcode kepada setiap barang yang masuk gitu ya. Jadi kode barang ini nanti berbentuk barcode seperti itu. Jadi dari daftar barang masuk ini hanya baru daftar, belum masuk ke gudang seperti itu. Jadi ini perlu dimasukkan ke dalam gudang gitu ya. Kita akan masukkan ke dalam gudang. Kita scan barangnya. Jadi ini sebenarnya nanti uh, harusnya berupa scan gitu ya. Tapi karena kita adanya manual, maka kita akan lakukan secara manual. Jadi ini kita enter. Oke, barang tersedia artinya barang bisa masuk gitu ya. Kemudian berikutnya ini bisa plus atau enter ya. Barang tersedia artinya barangnya ada gitu ya. Kemudian 9, 10 ada juga selesai. Kemudian terakhir itu 11. Oke, barang tersedia. Baik, artinya barang sudah masuk ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 barang yang tadi baru saya masukkan gitu ya. Oke, kemudian setelah barang ini masuk, maka ada dua pilihan. Barang ini bisa langsung keluar atau barang ini akan disimpan di rak gitu ya, seperti itu. Jadi memang dalam gudang itu kadang barang baru masuk, barang juga bisa langsung keluar gitu, atau barang masuk dimasukkan ke rak, kemudian baru keluar itu mungkin besok atau beberapa hari setelahnya, seperti itu. Saya akan masuk ke coba ke menu rak ya. Ya baik, di mana di sini eh, kita bisa melakukan memasukkan barang ke dalam rak gitu ya. Jadi kita memilih raknya seperti apa gitu ya dengan kode rak gitu ya. Nanti ini berupa scanan juga sebenarnya di scan. Jadi kode kode raknya di scan, kemudian kode barangnya di scan gitu ya. Kita bisa ngecek di barang masuk gitu ya. Kira-kira kemungkinan barang apa yang keluar gitu ya. Biasanya barang-barang berbentuk dokumen gitu itu sepertinya biasanya langsung keluar gitu ya. Kemudian barang-barang yang berbahaya atau dangerous good itu biasanya cepat keluarnya gitu, asalkan sudah mendapatkan izin seperti itu. Ya mungkin ini akan saya keluarkan untuk cairan kimia dan nanti perkakas ya. Saya akan langsung keluarkan. Pertama saya akan memasukkan keyboard dan tas ke dalam rak dulu gitu. 10, 11 dan 9. Lalu kodenya siapa ya? Kodenya itu OCN R1 berarti ya. Oke, nggak apa-apa masuk rak. Ini kode raknya R1. Kita masukkan. Oke ya, ini keyboard sudah masuk ke dalam rak gitu ya. Kalau untuk tahu kode raknya di mana gitu ya, kita bisa ngecek master rak gitu ya. Di sini ada kode raknya. Ini nama biasanya kategorinya gitu ya, sesuai gitu ya. Kita masuk ke master rak dulu. Jadi setelah yang apa? Yang keyboard, kemudian saya akan masukkan tas ya ke rak yang sama karena mungkin hanya sedikit di rak tersebut gitu. Pakai sama dengan yang tadi, saya akan masukkan. Oke, baik. Ya, jadi keyboard data sudah saya masukkan ke dalam rak gitu ya. Kemudian tadi kalau kita lihat masih ada dua lagi nih yang belum masuk.
kerak gitu nanti kita akan langsung keluarkan gitu seperti itu. Jadi perkakas dan cairan kimia nanti akan saya keluarkan gitu ya. Di mana kita bisa keluarkan. Jadi kita akan mengeluarkannya di daftar barang keluar, di menu daftar barang keluar, di mana di menu daftar barang keluar ini kita perlu melakukan import lagi atau mengupload Excel yang berisi list kode barang keluar seperti itu. Saya akan menampilkan mungkin mengimpor lagi gitu ya. Ini adalah menu tambah, di mana pada menu tambah ini kita bisa memilih kode mana barang yang keluar secara langsung gitu ya. Ada juga import dan ekspor untuk melakukan download tabel gitu ya. Saya akan memasukkan mengimport file yang sudah saya siapkan. Oke, baik. Ya, seperti itu saya sudah melakukan memasukkan perkakas dan cairan kimia gitu ya. Kemudian saya juga akan mengeluarkan barang. Jadi mengeluarkan barangnya itu nanti kita akan scan gitu barang-barang yang keluar di menu barang keluar seperti itu. Jadi kalau kita cek ada perkakas gitu ya yang akan saya keluarkan langsung. Ini di scan, selesai. Kemudian kita cari lagi barangnya. Cairan kimia tadi kita scan. Ini sebenarnya nanti kalau misalnya pada kenyataannya ini langsung ya, ketika barang scan karena namun ketika saat ini saya tidak ada alat scan-nya, jadi saya melakukan secara manual gitu. Jadi daftar barang keluar ini artinya barang yang seharusnya dikeluarkan karena sudah mendapatkan izin barang keluar gitu ya. Artinya akan saya keluarkan semuanya barang yang daftar barang yang ada di daftar barang keluar seperti itu. Ya ini maaf agak lama ya. Bagi contoh satu lagi. Ya, terakhir. Ya, oke. Ini adalah barang-barang yang keluar. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat statusnya di daftar barang masuk, maka barang-barang yang tadi sudah keluar seperti itu. Nah, barang-barang yang keluar ini nantinya akan secara otomatis terbuat sewa barang atau sewa gudangnya gitu ya. Di sini biayanya nol. Kenapa nol? Karena barang ini masuknya hari ini dan keluarnya hari ini. Artinya tidak ada sewa gudang gitu ya. Hanya hanya barang masuk dan barang keluar. Artinya hanya ada pencatatan nih bahwa barang ini pernah masuk ke gudang dan di hari yang sama barang ini keluar gudang. Untuk uh, apabila barang ini diendapkan gitu ya selama kurang lebih satu hari, artinya hari ini masuk kemudian besok keluar, nah barulah munculnya biaya gitu ya. Kemudian kita juga bisa mencetak uh, fakturnya gitu ya atau invoice-nya gitu ya dengan mengklik tombol yang tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini ada rinciannya, kode-kode barang, nama barangnya, tanggal masuknya gitu ya dan tanggal keluarnya, waktu penyimpanan nol. Karena waktu penyimpanan nol maka uh, perkaliannya jadi bernilai nol gitu ya. Nanti ini semua dikali jadi hari, dikali berat, dikali harga per hari, di mana harga per hari ini bukan merupakan harga sewa gudang per harinya gitu ya sebesar Rp2.100 gitu. Karena harinya nol, jadi berat 0 dikali 5,6 dikali 2.100 hasilnya sama dengan nol seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait aplikasi. Saya lanjut lagi ke presentasinya ya. Oke, baik, akan saya simpulkan. Ada dua kesimpulan utama eh, yang saya dapat gitu ya dari pengerjaan proyek saya. Yang pertama, pengembangan sistem aplikasi sistem gudang berbasis web menggunakan Laravel dan Agile Development berhasil dilakukan dengan fitur yang mendukung operasional gudang secara real time gitu ya. Kalau tadi sistem desktop belum real time, saat ini sistem
operasional gudang sudah dapat dilakukan secara real time, seperti monitoring stok barang, pencatatan barang masuk dan barang keluar, serta otomatisasi pembuatan invoice. Kemudian yang kedua juga, sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan pencatatan inventaris melalui otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Jadi itu adalah kesimpulan dari pengerjaan proyek saya. Kemudian yang terakhir saya akan memperlihatkan dokumentasi selama saya bekerja di PT Sederu Karya Selaras. Maaf, magang ya, magang di PT Sederu Karya Selaras ya. Dimana di sini ada briefing yang pertama, kemudian di sini ada pengecekan gitu ya, kemudian ada pengecekan server gitu, kemudian ada briefing lagi dan ada apa namanya eh, memberi arahan kepada user atau pengguna gitu ya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.